Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita ini berkumpul untuk bersama-sama mempelajari ilmu, untuk bersama-sama mengulang bagi yang sudah mengetahui ilmunya, untuk bersama-sama ini hadir di majelis ilmu dalam kajian online ini dengan kitab yang karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, ini Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin lil Nawawi wa Ibn Rajab rahimahumullahu ta'ala. Dan kita sampai ini pada pembahasan hadis yang kelima. Setelah kita menjelaskan hadis yang keempat, kita masuk pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kesempurnaan Islam. Agar apa? Agar tidak membuat amalan-amalan yang tidak ada dalam ajaran Islam, atau yang dikenal oleh para ulama yang diistilahkan ini dengan bid'ah. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu apa itu pengertian bid'ah dari sisi syariat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Yang artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Ini Aisyah Ummul Mukminin. Ini ibunya orang-orang yang beriman. Ummu Abdillah. Ini Aisyah termasuk ini istri Nabi Muhammad SAW yang paling beliau cintai. Dan Aisyah juga seorang gadis. Qalat, dan ibunda kita Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini agama kami ini, yang bukan berasal darinya, bukan berasal dari agama Islam ini, maka dia tertolak. Maka penting bagi kita ini untuk memperhatikan ajaran Islam yang murni. Dalam riwayat Imam Muslim
Nabi SAW juga bersabda, lanjutan hadis ini, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari oleh perintah kami, maka amalannya tertolak. Tertolak. Maka Syekh membawakan di sini ini penjelasan tentang hadis yang kelima ini. Al-awwal, hadha al-hadits aslun fi wazn al-a'mal al-zahirah. Hadis ini, kata Syekh, merupakan asal bagi amal yang lahiriah, yang zahir, yang lahiriah. Wa annahu la yu'taddu biha illa idza kanat ini muwafiqah atau muwafaqah lisyara'. Bahwasanya sebuah amal tidak dianggap melainkan sejalan dengan syariat, melainkan cocok dengan syariat Islam ini. Barulah amal itu ini dianggap ketika cocok, tapi tidak dianggap ketika tidak cocok dengan agama Islam ini. Kama anna haditha innamal a'malu binniyat. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat aslun fil a'malil batinah, merupakan pokok asal bagi amal batin. Wa anna kulla amalin yataqarrabu biha ila Allah la budda yakuna khalisan lillahi wa ayyakuna mu'tabaran biniyatihi. Nah, kata Syekh di sini bahwasannya semua amal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas kepada Allah, dan pelakunya harus memperhatikan niatnya. Dan kata Syekh juga, wa annal ma'khudha bil aqdil fasid yajibu radduhu ala sahibihi wa la yumlak. Maka jika ibadah-ibadah seperti maka ini dimaksud dalam hadis yang mulia ini, tadi hadis yang kedua, penjelasan yang kedua dari Syekh, idza fu'ilat al-ibadat kal wudu'i wal ghusl min al-janabah wal ghusl min al-janabah was salah wa ghairi dhalika idza fu'ilat ala khilaf asy-syara' fa innaha takunu mardudatan ala sahibiha ghair mu'tabarah. Jika ibadah-ibadah yakni seperti wudu atau mandi janabah, mandi junub, salat dan yang lainnya, dilakukan dengan tata cara menyelisih syariat, maka semuanya tidak diterima dari pelakunya dan tidak dianggap tidak sah. Wa annal ma'khudha bil 'aqdil fasid yajibu radduhu 'ala sahibi wa la yumlak wa yadullu lidzalika qissatul, dan maka semua ibadah tidak diterima dari pelakunya dan tidak dianggap ketika menyelisih syariat. Sesungguhnya sesuatu yang diambil dengan akad yang rusak harus dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak bisa dimiliki oleh pihak yang kedua, pihak yang setelahnya lagi. Maka hal ini ditunjukkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW kepada seorang pekerja. Kisah seorang pekerja di mana Muhammad SAW berkata kepada ayahnya. Muhammad SAW berkata kepada ayahnya, ammal walidah wal ghanamu faraddun alaik. Adapun budak wanita dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang membuat sebuah bid'ah yang tidak memiliki alasan dalam syariat, maka hal tersebut tertolak
dan pelakunya mendapat ancaman, dan pelakunya mendapat ancaman. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kota Madinah, tentang kota Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat perkara baru di dalamnya atau melindungi orang-orang yang membuat perkara baru dalam Madinah ya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat serta manusia semuanya. Nah, ini ancaman yang keras sekali dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim, itu lebih umum. Kata Syekh, riwayatu tsaniyatu allati 'inda Muslimin a'am min ar-riwayati allati fi sahihaini. Maka pada riwayat kedua ini dikeluarkan oleh Imam Muslim lebih umum daripada riwayat pertama yang sama-sama dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang kita bahas tadi, hadis yang kelima. Maka riwayat hadis yang kedua itu lebih umum ya, lebih umum. Sebab apa kata Syekh? Sebab riwayat pertama yakni tersebut mencakup orang yang melakukan bid'ah, baik dia sendiri yang mengada-adakannya atau ada orang lain sebelumnya yang mengada-adakannya dan dia mengikutinya. Gitu ya. Dan makna raddun dalam hadis yang kedua ya, atau hadis yang pertama juga, dalam hadis kelima ini ada dua hadis yang Imam An-Nawawi bawakan. Itu ada hadis yang pertama dan hadis yang kedua pada hadis yang kelima ini. Nah, hadis pertama dan kedua itu sama-sama diakhiri dengan raddun, maka tertolak. Nah, sekarang apa makna raddun itu? Jadi makna raddun itu adalah ay mardudun alaih. Ini salah satu bentuk penggunaan masdar ya, penggunaan masdar untuk mana isim maf'ul yang artinya ditolak, ditolak. Mardud alaih adalah isim maf'ul yang artinya ditolak ya. Seperti apa kata Syekh? Seperti kata khalqun, penciptaan, yang berarti makhlukun, yang diciptakan. Dan juga naskhun, penghapusan, yang berarti mansukhun, yang dihapus. Nah, ini faedah bahasa Arab. Dan khalqun, penciptaan, yang berarti makhlukun, diciptakan. Begitu pula naskhun, penghapusan, yang berarti mansukhun, yang dihapus. Ini biasanya di usul fikih nasikh wal mansukh. Ada yang dihapus, ada yang penghapus, dan ada juga yang dihapus. Tertolak di sini artinya adalah batil dan tidak dianggap ya. Raddun artinya itu tertolak, batil, tidak dianggap. Dan juga ada Syekh di sini faedah. Itulah faedah. La yadkhulu tahta al-hadits ma kana min al-masalih fi hifdz ad-din. Tidak tercakup oleh hadis ini apa-apa yang menjadi maslahat untuk menjaga agama atau menjadi media untuk memahami dan mengenal agama. Seperti apa? Seperti contohnya mengumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf. Nah, maka tidak termasuk. Karena ini media, menyusun ilmu bahasa juga tidak termasuk, dan nahwu dan lainnya maka tidak termasuk, karena itu menjadi media untuk memahami dan mengenal agama. Itu kata Syekh di sini. Dan juga faedah lainnya, al-hadithu yadullu bi itlaqihi ala raddi kulli amalin mukhalifin aw mukhalafin li syara'. Hadis ini secara mutlak menunjukkan bahwa semua amal yang menyelisih syariat adalah tertolak, meskipun tujuan pelakunya itu baik. Walau kana qasdu sahibihi hasanan tadi. Meskipun tujuan pelakunya itu baik, tapi tetap itu tertolak ya.
ويدل عليه قصة الصحابي ويدل عليه يعني قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. Nah, di antara kisahnya yang tertolak apa? Ada, yakni seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, syatuka syatul lahmin. Dagingmu adalah daging biasa. Artinya tidak terima kurbannya. Itu cuma daging biasa. Di sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ketika dia berkurban pada bukan tempatnya, bukan waktunya, maka kurbannya tertolak. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di antara kata Syekh, hadzal hadits yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syari'i fahuwa mardud. Konteks hadis ini menunjukkan bahwa semua amal yang tidak didasari oleh syariat, maka dia tertolak. Tadi dia seorang sahabat yang dia menyembelih hewan kurbannya, tapi sebelum salat Id, sebelum salat Id, maka kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Dagingmu itu adalah daging yang biasa. Yang biasa, alias tidak diterima dagingnya, karena dia menyembelih sebelum Id. Gitu ya. Ini contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tidak diterimanya amal sahabat tersebut untuk kurban, untuk jadi hewan kurban. Kemudian kata Syekh, ini makna tersirat hadis ini menunjukkan bahwa setiap amal yang berdasarkan perintah syariat tidaklah tertolak. Nah, apabila kita mengerjakan amal yaitu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ini apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka amalan itu diterima ya. Amalan itu diterima. Ini artinya kata Syekh, barang siapa yang amalnya berjalan di bawah hukum-hukum syariat dan selaras dengannya, maka amal tersebut diterima. Sebaliknya, barang siapa yang keluar dari itu, maka amalnya tertolak. Tertolak. Maka di antara kandungan hadis juga yang Syekh bawakan di sini, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, mimma yustafadu minal hadis, apa-apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Tahrimul ibtida'i fid din. Diharamkannya membuat bid'ah dalam agama. Diharamkan, terlarang. Kata Syekh di sini Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Maka diharamkannya membuat bid'ah dalam agama. Yang kedua, anna al-amala al-mabni ala bid'ah mardud ala sahibihi. Amal yang terbangun di atas bid'ah tidak diterima dari pelakunya. Faedah ketiga, anna nahya yaqtadil fasad. Konsekuensi sebuah larangan adalah rusaknya perkara yang dilarang tersebut. Itu konsekuensi dari sebuah larangan, adalah rusaknya perkara yang dilarang tersebut. Dan antara faedah lagi yang keempat, annal amala salihah idza utiya bihi ala ghairi alwajhi almashru'i katanafful fi waqti an-nahyi bighairi sababin wa siyam يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. Sebuah amal saleh jika dilakukan tidak sesuai dengan syariat, atau yang disyariatkan seperti apa? Seperti salat sunnah pada waktu yang dilarang, tanpa adanya sebab. Dan juga puasa pada hari raya, ini dilarang. Nabi Muhammad SAW jelas dalam hadis yang sahih melarang ini berpuasa pada hari raya. Dan yang lainnya, maka amal tersebut batil dan tidak dianggap. Nah, ketika ini mengerjakan amal yang itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan.
sesuai dengan yang disyariatkan. Faedah yang kelima, Syekh bawakan di sini, anna hukm al-hakim la yughayyiru ma fi batinil amr liqawlihi laisa alaihi amruna. Keputusan seorang hakim tidak bisa merubah apa hakikat yang ada dalam sebuah perkara. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak didasari oleh perkara kami. Dan di antara faedah dalam hadis ini, faedah ke-6 yang Syekh bawakan, anna sulh al-fasid batil wal ma'khudhu alaihim mustahaqqur rad. Kama fi hadithil, ini dalam hadis pekerjaan kita sebutkan. Ini perjanjian yang rusak adalah batil. Kata Nabi SAW, kata ini Syekh di sini, perjanjian yang rusak adalah batil. Sesuatu yang diambil melalui akad tersebut harus dikembalikan. Sebagaimana dalam kisah lelaki pekerja di atas. Lelaki pekerja di atas tadi ya. Kisah seorang pekerja yang dimana Nabi Muhammad SAW berkata kepada ayahnya, sudah kita bahas tadi, adapun budak wanita dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. Nah, ini bukti. Ini bahwasanya amal itu harus sesuai, harus cocok dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yakni hadis yang mulia ini memberikan faedah ini kepada kita bahwasanya an-dina kamilun, bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yakni aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Itulah agama yang Allah ridhai, hanyalah agama Islam. Hanyalah agama Islam. Dan juga dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tercelanya orang yang berlebih-lebihan. Sebagaimana juga yakni mubazir ya, berlaku mubazir itu dilarang oleh syariat. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ini orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Itu perkara tentang mubazir yang melakukan hal-hal yang berlebihan terhadap apa yang sudah yakni dicukupkan. Nah, kalau konteks hadis kelima ini, konteksnya itu membahas tentang ini syariat, jangan sampai kita berlebih-lebihan dengan syariat Islam ini. Maka juga sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sebagaimana ini air, wadah, gelas yang berisi air, cukup air itu putih bening, gelasnya bersih, airnya cukup ya, sampai di atas itu cukup. Maka itulah perumpamaan agama Islam yang sudah sempurna. Nah, kalau kita tambah saja air itu, maka keluarlah airnya terbuanglah airnya keluar. Kalau kita kurangi saja air itu, maka harus ditambah supaya pas. Seperti itulah, yakni agama Islam yang Allah ridhai ini sudah sempurna, sudah pas. Dan sesuatu yang sempurna itu tidak perlu ditambah lagi atau dikurangi lagi. Nah, tentang faedah ini agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menjaga kita agar bisa ini beramal dengan amal yang pertengahan. Yani kita tidak melebih-lebihkan syariat, dan kita tidak pula mengurangi syariat. Ini faedah dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis kelima arba'in. Dan juga di antara faedah ini hadis yang mulia ini, annal bid'ah
ini kullaha mardudatun. Bahwasanya setiap bid'ah itu semuanya itu ditolak. Ini itu ditolak. Dan riwayat yakni hadis yang mulia ini adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan yakni banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata tentang hadis yang mulia ini. Hadis yang kelima ini dalam Arba'in, Ibnu Rajab berkata, "Hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam wa huwa kal mizani lil a'mali fi dhahiriha. Kama anna haditha al-a'mal binniyat mizanun lil a'mal fi batiniha. Fakama anna kulla 'amalin la yuradu bihi wajhu Allah تعالى فليس لعامله فيه ثواب وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله." Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, hadis ini adalah hadis yang agung sekali, asal yang agung dari asal-asal agama Islam, dari pondasi-pondasi agama Islam. Dan dia seperti timbangan neraca untuk amal-amal pada zahirnya. Sebagaimana bahwasanya hadis hadis pertama dalam Arba'in ini, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Itu adalah neraca, mizan, timbangan lil a'mali fi batinihi, adalah timbangan amal-amal dalam batinnya yang tidak terlihat. Ini kembali kepada setiap hati manusia dalam amal tersebut, apakah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak. Fakama anna kulla amalin, maka sebagaimana juga bahwasanya setiap amal yang tidak diinginkan padanya wajah Allah, yang tidak diharapkan padanya wajah Allah, maka tidaklah bagi pelakunya itu mendapatkan pahala. Tidak dapat pahala pelakunya. Yang amal itu tidak dihadapkan kepada wajah Allah, tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga setiap amal yang tidak ada di situ perkara Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya, maka amal tersebut adalah mardud, ditolak. Ini pada pelakunya ditolak amal tersebut. Dan juga dalam hadis yang kelima ini termasuk syarat diterimanya amal. Di antara penjelasan para ulama, ini fi dalilun ala anna min syarti qabulil amali ay yakuna al-mar' muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu la yuqbalu illa bi syartain. Yang dalam hadis tersebut, hadis yang kita bahas ini, ada dalil bahwasannya termasuk dari syarat diterimanya amal, bahwasanya seorang itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat. Nah, dua syarat disebutkan oleh para ulama. Yang pertama apa? Al-ikhlasu lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad dalla ala hadaini syartaini qauluhu ta'ala, maka menunjukkan dari dua syarat ini perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Itu ya. Yang pertama itu ahsan, aslam. Ya, aslam itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu muhsin. Ini berbuat baik itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beramal.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya faedah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Ini hadis yang kelima dalam arba'in, hadisnya pendek ya. Dan semoga penjelasan yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Dan di antara ta'arif bid'ah sudah kami jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, bisa dicek lagi nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa ini kita semua. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.